Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa dalam program Roti Gembala. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada ternoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak kita nonton film kalau saya biasanya nonton film silat ya, film silat pakai kostum Chinese itu. Nah, itu biasanya kan kalau mereka sedang jatuh cinta gitu, biasanya pendekarnya itu cewek pendekarnya nih lompat ke atas genteng, kemudian dia mandang di langit. Bintangnya indah gitu ya. Bintangnya bagus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bintang itu saat dalam keadaan apa? Dalam keadaan langitnya gelap, warnanya hitam, atau dalam keadaan langitnya terang. Siang hari gitu langitnya terang, kita bisa lihat bintang nggak? Nggak bisa. Kita hanya bisa lihat bintang di malam hari. Kalau gelap, langitnya hitam, baru kelihatan bintangnya. Nah, demikian juga dengan hidup orang percaya. Ketika dunia itu menjadi semakin gelap karena dosa, kebohongan, kejahatan, Tuhan memanggil kita untuk kita ini bisa bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia. Menjadi terang yang memantulkan kasih dan kebenaran Tuhan. Sama seperti lilin, nyala lilin, saat sedang siang hari terang benderang lilin itu dinyalakan, maka cahayanya nggak kelihatan, tidak nampak. Tetapi justru kalau lilin itu dinyalakan dalam keadaan yang gelap, mati lampu misalnya, nggak ada listrik, di pedalaman, di tengah hutan, maka cahaya lilin itu semakin terang, semakin nampak. Nah, oleh karena itu kita harus sadar bahwa di Filipi 2 ayat 15 itu dikatakan, Tuhan memanggil kita untuk kita bersinar menjadi terang di dalam dunia yang sedang dalam keadaan gelap. Jadi Bapak Ibu Saudara, dunia kita ini semakin hari itu semakin gelap. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk kita bisa bersinar di dalam kegelapan itu. Di ayat tadi dikatakan, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat. Rasul Paulus menggambarkan dunia ini yang sudah rusak moralnya. Sudah bengkok, sudah egois, sudah kehilangan arah. Dan hari ini pun kita juga ada di dalam zaman yang seperti itu. Kebenaran dikaburkan. Kasih sudah mulai memudar. Hal-hal yang dulu dianggap dosa, sudah dianggap suatu hal yang normal. Kalau dulu orang nikah, laki dan perempuan. Sekarang orang perempuan sama perempuan, laki sama laki. Ya, seperti beberapa waktu lalu saya baca di media sosial, ada gerebekan di salah satu hotel di Surabaya. 40 sekian pria dijaring dalam hotel itu, sedang melakukan persetubuhan yang tidak wajar. Pria dengan pria. 40 sekian orang kalau saya tidak lupa ingat itu. Dijadikan sesuatu hal yang wajar. LGBT di mana-mana. Dijadikan suatu hal yang wajar. Yang dianggap dunia ini bisa terima. Dianggap itu adalah hal-hal yang biasa gitu. Kita sedang ada di dalam kondisi dunia yang sedang gelap. Cowok cewek pacaran disakiti, sakit hati, dibunuh. Sangat mudah sekali. Orang stres, pikiran, lompat, bunuh diri.
Sedang dunia ini sedang dalam keadaan yang gelap. Kita sedang ada di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat. Yang satu ngata-ngatain yang satu, yang satunya ngata-ngatain yang satu, saling mengolok, saling membuli, saling menghina. Dianggap suatu hal yang biasa. Kebenaran sudah mulai dikaburkan, kasih mulai memudar. Dosa dianggap sebuah kenormalan. Justru kita harus mengerti bahwa sedang dunia semakin gelap, maka Tuhan memanggil kita untuk kita ini bersinar seperti bintang-bintang di malam hari. Supaya orang bisa melihat bintang itu. Seperti di minggu lalu yang saya katakan bahwa hidup kita ini dilihat banyak orang. Banyak mata memandang kehidupan kita. Ya. Marilah kita ini bisa menjadi terang di mana Tuhan tempatkan kita, baik di sekolah, di kantor kita, di rumah, di keluarga besar kita. Biarlah hendaknya kita bisa menjadi terang. Di saat dunia menebarkan kebencian, mari kita menebar kasih. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, perlu kita tahu juga bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang saat ada di dalam dunia yang semakin gelap. Tetapi kita perlu tahu bahwa terang itu datang dari hidup yang murni. Di ayat tadi dikatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela. Terang sejati lahir dari hati yang murni dan taat. Kita tidak bisa menjadi terang yang sesungguhnya kalau kita masih hidup di dalam kepura-puraan. Atau kita masih hidup tinggal di dalam dosa. Itu nggak bisa. Karena apa? Karena kita nggak akan bisa memancarkan terang itu. Karena terang itu sebenarnya sumbernya bukan dari diri kita sendiri. Tetapi terang itu bersumber dari Kristus. Terang Kristus yang ada di dalam diri kita itu yang terpancar keluar. Tapi kalau kita masih hidup di dalam dosa, kita hidup dalam kemunafikan, kepura-puraan, maka bagaimana terang itu bisa terpancar? Nggak bisa. Sama seperti bulan itu tidak bercahaya, tetapi bulan itu merefleksikan cahaya dari matahari. Sama seperti kehidupan kita. Bukan kita menjadi sumber terang, tapi Yesus sumber terangnya. Dan kita merefleksikan terang itu kepada orang-orang yang melihat hidup kita. Jadi kita harus menyadari bahwa terang itu hanya bisa terpancar keluar dari hidup kita saat kita memiliki hidup yang murni. Kita hidup yang tidak bercela. Oleh karena itu, setiap hari kita perlu hidup di dalam pertobatan. Setiap kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi orang yang benar, dia tidak akan tinggal hidup di dalam dosa. Begitu jatuh dalam dosa, dia sadar, dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan, dia bangkit lagi. Tetapi saat orang tahu berdosa, dia jatuh dalam dosa dan dia berkubang di dalamnya, dia menikmati dan dia tetap tinggal di dalam situ, tidak ada pertobatan, maka bagaimana terang itu bisa terpancar dari kehidupan yang seperti ini? Tidak bisa. Oleh karena itu kita perlu menjaga hidup kita tetap ada di dalam kekudusan. Nah, kalau sudah ngomong kekudusan ini, ada beberapa orang, beberapa aliran yang merasa anti dengan kekudusan. Ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa mari kita belajar hidup di dalam kekudusan. Bukan saya ngomong begini terus saya ini sudah merasa hidup saya ini sudah suci, sudah kudus. Enggak, saya juga masih ada di dalam prosesnya Tuhan. Kalau saya sudah suci, sudah kudus, saya sudah tidak ada di sini. Saya sudah pulang ke rumah Bapa. Tetapi mari kita belajar
Mungkin kita masih jatuh bangun dalam dosa. Tetapi biarlah kita ada hidup di dalam pertobatan. Karena cahaya itu bisa terpancar keluar dari kehidupan kita yang benar. Dari kehidupan yang murni, yang tidak bercela. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan di Filipi tadi, kita ini sedang hidup di dalam angkatan yang bengkok, dunia yang sedang gelap. Ya. Kalau kita belajar teknologi, kita mengikuti perkembangan teknologi di dunia hari-hari ini, itu semakin luar biasa. Saya nggak bisa bayangin nanti zamannya cucu saya gimana, zamannya cicit saya gimana. Apakah masih ada orang yang percaya sama Tuhan, saya juga nggak tahu. Karena zaman sekarang aja, manusia sudah bisa melakukan berbagai macam hal yang hampir-hampir bisa menyamai Tuhan. Bukan menyamai ya, masih hampir-hampir menyamai Tuhan. Nggak tahu besok kemajuan teknologi bagaimana sampai zaman cucu saya, cicit saya besok kayak apa, saya nggak ngerti lagi. Dengan semakin kemajuan teknologi, nggak tahu banyak hal yang akan nggak karu-karuan. Dunia ini akan dibawa semakin gelap. Makanya biarlah kita belajar dari kitab Filipi ini, mengingatkan bahwa Tuhan memanggil kita, memanggil saya, memanggil Bapak Ibu Saudara, untuk kita ini menjadi bintang di tengah kegelapan dunia. Kita dipanggil untuk memantulkan, merefleksikan terang Kristus, supaya orang bisa melihat. Karena hidup kita dilihat oleh banyak orang. Kalau hidup kita memancarkan terang, orang bisa terberkati dari hidup kita. Kalau hidup kita memancarkan terang, orang bisa merasakan dampak yang positif dalam hidup kita. Dan biarlah terang itu terpancar, bukan dari terang yang dihasilkan diri kita, tetapi dari pantulan Kristus. Dan itu hanya bisa kita dapatkan saat kita hidup dengan hidup yang murni dan tidak bercela. Dan biarlah pagi hari ini kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama belajar hidup dengan hidup yang murni dan tidak bercela. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami diberitahu, kami diingatkan bahwa Engkau memanggil kami untuk kami bisa menjadi terang, untuk kami bisa menjadi bintang di tengah-tengah kegelapan dunia yang semakin hari semakin gelap. Tetapi kami tahu bukan terang dari diri kami, karena kami bukan sumber terang, tetapi Engkaulah sumber terang yang sesungguhnya. Dan hidup kami bisa memantulkan terang Kristus apabila hidup kami murni di hadapan Tuhan, tidak bercela di hadapan Tuhan. Ini hal yang susah dan berat Tuhan. Tapi kalau firman-Mu mengajarkan, kami percaya nggak ada yang mustahil. Asal kami mau dan Roh Kudus pimpin kami, maka kami akan bisa melakukan itu. Mungkin kami hari-hari ini masih jatuh bangun dalam dosa Tuhan. Tetapi biarlah saat kami jatuh dalam dosa, Roh Kudus ingatin kami. Roh Kudus mengingatkan kami untuk kami boleh bangkit, untuk kami boleh bertobat, datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan kami bertobat. Supaya ada pertobatan dalam hidup kami. Sehingga makin hari kami boleh semakin murni, semakin hari kami boleh semakin tidak bercela di hadapan Tuhan. Sehingga semakin hari hidup kami semakin memancarkan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah melalui hidup kami, terang Bapa terbit atasnya, dan Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka.
dengan segala kebaikan, segala anugerah Tuhan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, Tuhan limpahkan. Penyertaan pemeliharaan yang sempurna, Tuhan berikan. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, biar Tuhan limpahkan. Supaya melalui hidup sidang jemaat Tuhan, mereka boleh rasakan, mereka boleh alami Tuhan. Dengan melalui kehidupan jemaat Tuhan, mereka boleh menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan Roh Kudus, tetap Kau tuntun kami, Kau pimpin kami. Supaya kami tetap diingatkan, kami hidup selalu ada di dalam pertobatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami sambut hari yang baru, berkat yang baru, penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Mari kita sama-sama belajar. Kita hidup di dalam kehidupan yang murni dan tidak bercelah. Dan saya percaya, saat hidup kita murni dan tidak bercelah, maka terang Tuhan itu akan terpantulkan melalui hidup kita. Dan Bapa dipermuliakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.